Penuntun Saat Teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta, Rabu 15 September 2021. Judul renungan, Rekan Kerja di Ladangnya. Diambil dari Nats Kisah Para Rasul 18 ayat 1-5. Paulus di Korintus. Kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Di Korintus, ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla, istrinya. Karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka, dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Dan setiap hari Sabat, Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Ketika Silas dan Timotius datang dari Makedonia, Paulus dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman, di mana ia memberi kesaksian kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias. Kamp pembinaan pria yang kami kembangkan di Tiongkok asalnya dari Indonesia. Ada tim dari Indonesia yang membawa ke sana. Dimulai dengan rekan-rekan pria yang telah diubah melalui kamp tersebut, terbentuklah panitia di kota Guangzhou. Kamp pembinaan pria ini kemudian dikembangkan ke berbagai kota lainnya di Tiongkok, hingga belasan kota dan provinsi. Setiap kota yang mengadakan kamp pria harus membentuk panitia dulu. Kota demi kota mulai terbentuk rekan-rekan kerja, sedangkan Guangzhou menjadi kantor pusat. Kamp pembinaan pria ini akhirnya memberkati begitu banyak pria dan keluarga di Tiongkok. Banyak pria bertobat, menjadi suami dan ayah yang lebih baik. Pekerjaan Tuhan yang mengubah banyak pria ini tidak lepas dari rekan-rekan kerja yang terbentuk di berbagai kota yang ada. Pekerjaan ini tidak mungkin dikerjakan sendiri. Kami perlu rekan kerja yang banyak di ladang Tuhan. Paulus dalam perjalanan pengabaran Injil juga tidak bergerak sendiri. Ia punya banyak rekan kerja yang ikut membantu. Kisah Para Rasul 18 ayat 1-5 menyebutkan ada pasangan suami istri yang menjadi rekan kerja Paulus. Mereka adalah Aquila dan Priscilla. Setiap hari Sabat mereka mengunjungi rumah ibadat dan memberitakan Injil kepada orang-orang Yahudi dan Yunani. Kemudian ada rekan lain juga yang bergabung, yaitu Silas dan Timotius. Paulus dalam setiap perjalanan pengabaran Injil selalu ditemani oleh rekan-rekan kerja. Ada Dr. Lukas yang mencatat perjalanan dan pelayanan mereka di setiap tempat. Ada Barnabas yang pertama menjadi rekan kerja Paulus. Paulus setiap kali mengabarkan Injil di suatu tempat, juga menempatkan orang-orang tertentu untuk menggembalakan jemaat yang ada. Ia punya banyak rekan kerja. Ini terbukti ketika kita membaca salam yang ia kirimkan ke rekan-rekan di setiap akhir suratnya. Paulus menyadari bahwa pekerjaan Tuhan tidak dapat ia kerjakan sendiri. Baik pelayanan di gereja maupun di ladang misi, kita perlu rekan kerja. Bekerja sendiri hasilnya sangat terbatas, tapi bekerja sama akan menghasilkan dampak yang besar. Mari kita bentuk tim kerja yang sehati, sepikir, setujuan, demi mengembangkan pekerjaan Tuhan yang lebih luas lagi. Jika mau cepat, jalanlah sendiri. Jika mau jalan jauh, jalanlah bersama-sama. Tuhan Yesus memampukan kita.